Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam dan selamat datang di Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta. Masih dalam rangkaian Solo Hatedu ke-10 tahun 2023 dengan tema Daya Seni, Daya Hidup Seni Pertunjukan. Boleh tepuk tangan teman-teman? Biar agak hangat badannya karena tadi di panggung 2 beberapa penonton berhujan-hujan untuk menikmati karya dari sahabat kita dari Riau. Ya, malam hari ini adalah hari keempat atau hari yang terakhir rangkaian Solo Hatedu ke-10. Dan sekali lagi atas nama seluruh panitia kami mengucapkan terima kasih kepada Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta, Bara Production, Artistika Decoration, GMPL Apparel, Yayasan Pelaku Teater Indonesia, Bapak Sugeng Hieh, Bapak Babang Jodit, Bapak Max Baihaki, Pojok Seni, Eka Nusa Pertiwi, Sentanu, Andi SW, Mahatma Muhammad, Bapak Winarto Ekram, Kurniasih Zaitun, Bapak Madiono, Bapak Wirawan, Bapak Eko Petel, dan kepada seluruh peserta Solo Hatedu yang sudah datang dan selalu datang setiap Solo Hatedu sejak penyelenggaraan pertama hingga tahun ke-10 di tahun ini. Dan sudah menjadi kebiasaan Solo Hatedu bahwa panitia selalu setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada para pelaku teater, baik itu teater tradisional maupun teater modern. Dan sejak dulu kita mencoba untuk kita urutkan sesuai usia dari para pelaku teater. Dan kali ini akan ada 3 tokoh teater. Kebetulan ketiganya ini dari seputaran Solo Raya. Nah, tidak hanya kota Solo, tapi Solo Raya. Dan akan ada 3 pegiat teater juga yang akan masing-masing membacakan profil latar belakang tentang beliau-beliau yang pada Solo Hatedu tahun ke-10 di tahun ini mendapatkan penghargaan sebagai tokoh teater Solo Hatedu. Dan sekali lagi Solo Hatedu diselenggarakan secara independen yang diinisiasi oleh Rumah Kreatif Atura, yang disengkuyung bareng-bareng, disupport bareng-bareng oleh para pegiat teater khususnya, yang dibantu juga oleh para pegiat seni yang lain khususnya yang berada di kota Solo dan yang juga para pelaku yang tinggal di beberapa kota di seluruh Indonesia. Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta memberikan fasilitas yang bisa kita gunakan secara penuh. Namun sekali lagi bahwa acara ini adalah menjadi ajangnya kegiatan bertemunya para pelaku teater di Indonesia, yang apa yang bisa dilakukan oleh para pegiat teater untuk berkontribusi dalam Solo Hatedu. Disinilah kita semua memberikan apa yang kita bisa, entah itu pikiran, tenaga, materi yang kita berikan bersama untuk Solo Hatedu. Dan juga ada satu agenda yang sudah berjalan juga di tahun ini, nanti akan memasuki tahun ke-10 juga, yaitu Solo Monolog. Dan saya panggil untuk yang pertama akan membacakan tokoh. Langsung saja. Untuk yang pertama, siapa yang akan diberikan penghargaan dan latar belakangnya seperti apa, siapakah beliau juga, langsung akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bernama Wahyu Widiawati, sarjana karawitan. Kerap disapa dengan Mbak Ino. Lahir di Sragen 1 Februari 1964. Setelah menuntaskan sekolah di SMKI Surakarta tahun 1983, lalu melanjutkan studinya di ASKI jurusan tari, sekarang ISI Surakarta, dan tamat pada tahun 1988. Di sela-sela menyelesaikan studinya, beliau bergabung dengan Teater Gapit tahun 1987. Di dalam Teater Gapit yang disutradarai oleh almarhum Bambang Widoyo SP, sering dipanggil Mas Kentut, Mbak Inong mengasah keaktorannya. Dan hampir di setiap lakon-lakon Teater Gapit, beliau menjadi salah satu aktornya. Dalam karya masterpiece Teater Gapit berjudul Tok, Mbak Inong menjadi tokoh sentral, yaitu Mbak Kawi, tokoh seorang wanita tua di sebuah hunian Magersari. Tokoh Mbak Kawi agaknya telah melekat pada diri Mbak Inong. Hingga dari tokoh inilah Mbak Inong bersama kawan-kawannya menggagas sebuah kelompok teater tari, yang kemudian kelompok itu diberi nama Sahita. Berdiri pada tahun 2001. Dari kelompok Sahita inilah lahir banyak karya, antara lain Serimpi Seribak, Serimpi Ketawang Limo Ganget, Pangkur Bujul, Alas Banon, Iber-iber Kledek Barangan, Batik Gimbing, Sebo Sewoko, Rewangan, dan masih banyak lagi. Dalam perkembangannya, kelompok Sahita sudah merambah di dunia layar televisi. Ketokohan Mbak Inong di dunia seni menjadikan dia berinteraksi dan terlibat di berbagai pertunjukan baik di dalam dan luar negeri, seperti Malaysia, Filipina, benua Eropa, dan Cape Town, Afrika. Beliau juga pernah terlibat dalam film Bukan Perempuan Biasa dan terlibat dalam garapan Sardono Dwi berjudul Opera Diponegoro. Di tengah kesibukannya menjadi pegawai Taman Budaya Jawa Tengah dari tahun 1991 berpangkat Pamong Bidoyo Madyo, Mbak Inong masih terus berkarya bersama Sahita. Kepada beliau, Mbak Inong, kami persilahkan naik panggung. Mbak Inong bisa duduk dulu di tempat duduk di tengah. Iya. Selanjutnya rekan saya berikut akan membacakan tentang siapa penerima penghargaan seniman tokoh teater berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Oke, kami akan bacakan sebuah pelajaran teater Solo yang kedua. Beliau adalah Mbah Pin
Wiyatno. Mbah Pin, begitulah para seniman memanggilnya. Lahir di Sragen 3 November 1961. Mbah Pin mulai belajar berteater sejak tahun 1984 di Astrafi Jogja. Pada tahun 1985 ikut pendidikan di IKIP Bandung meskipun hanya 1 kali. Tahun 1986 Mbah Pin kembali ke Sragen dan menjadi guru ekstrakurikuler teater di 2 SMA di Sragen. Ketika menjadi guru, beliau juga aktif mengajak anak didiknya untuk mengikuti festival-festival kesenian di Solo Raya. Sambil sesekali berkolaborasi dengan berbagai seniman teater di Solo Raya. Beliau juga aktif dalam menulis puisi dan geguritan. Kumpulan geguritannya terdokumentasi di Pakupon, Pasamun Kurit Rebo, pon yang diterbitkan oleh Taman Budaya Jawa Tengah. Tahun 2006, sambil terus melatih adik-adik SMA untuk terus mengasah bakat teaternya, Mbah Pin bersama teman-teman pelaku seni di Sragen mendirikan Sanggar Seni Serambi Sukawati sebagai salah satu wadah kesenian. Dari sanggar inilah pertemuan dan perjumpaannya dengan seniman-seniman di Sragen terus berkembang. Mbah Pin aktif di sanggar sampai saat ini, meskipun penanggung jawab sanggar sudah diserahkan kepada anak didiknya yang bernama Mas Arin Dayak dan teman-temannya. Di sela-sela keaktifan di sanggar, Mbah Pin membuka usaha nasi tumpang di rumahnya Jalan Ahmad Yani nomor 34 Kutorejo RT 01 RW 8 Sragen. Kepada Mbah Pin untuk naik ke panggung, monggo Mbah Pin. Tepuk tangan untuk Mbah Pin Wiyatno. Di usianya yang sudah senja, beliau tetap mendedikasikan hidupnya untuk teater dan pada khususnya untuk anak-anak terutama di wilayah Kabupaten Sragen. Dan berikutnya, siapa penerima penghargaan tokoh seniman teater berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Penerima penghargaan yang ketiga adalah beliau KRT Raja Pujo Wibakso, lahir di Gandean Tengen, Surakarta pada tanggal 24 Desember 1939. Beliau lahir dari seorang keturunan Belanda bernama Tuan Spik yang merupakan kusir kereta dari Pakubuwono ke-10. Sejak muda, Pak Meraja sudah berkiprah di dunia seni tradisi, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk pentas ketoprak. Pentas inilah yang menjadi salah satu sumber nafkahnya. Jika awan terlihat mendung dan akan hujan, artinya tidak akan dapat menghasilkan dan tidak bisa makan. Tapi tekadnya yang besar terhadap seni terus beliau tekuni, dan laku berkeseniannya dibarengi dengan laku spiritualitasnya. Hampir setiap hari beliau menekung di salah satu pohon beringin yang berada di belakang gedung Balai Kambang.
Pak Meraja menjadi salah satu Punokawan Bagong sejak tahun 1966. Berawal dari menjadi tokoh Marmadi dengan melakukan make up sendiri, kemudian dilihat oleh sutradara, make upnya menyerupai Bagong. Atas saran sutradara, Pak Meraja suruh ke gedung wayang orang Seledari dan menjadi tokoh Bagong itu sendiri. Sejak itulah tokoh itu seperti melekat pada dirinya, dan hingga sekarang khalayak mengenalnya sebagai Meraja Bagong. Tes pertama beliau menjadi tokoh Punokawan Bagong ialah harus mampu membuat penonton tertawa. Kalau tidak, maka ia akan telanjang. Keinginan yang kuat menjadi tokoh Bagong membuat beliau sendiri semua atribut dan pernak-pernik Punokawan, membuat sendiri semua pernak-pernik dan atribut Punokawan. Keahlian membuat berbagai macam perangkat, kostum, dan aksesoris wayang orang yang tekuni sampai sekarang. Pengalaman berkeseniannya sangat banyak. Salah satunya bersama Mus Mulyadi, beliau mementaskan Bagong keliling dunia. Dan pada tahun 1996 sampai 1997 ikut serta dalam film Ronggo Warsito, sutradara Jung Sabtohari. Setelah purna tugas menjadi seorang Bagong, kesibukan sekarang masih melanjutkan membuat aksesoris wayang orang. Atas kiprahnya di dunia seni, beliau diberi gelar oleh Gusti Puger dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung. Pesan beliau kepada seniman-seniman muda, menjadi seniman itu memang berat, namun harus dilakoni dengan ikhlas. Seorang seniman tidak akan punya nama besar tanpa adanya laku prihatin. Kepada Bapak Meraja, kami persilahkan naik ke atas panggung. Tepuk tangan untuk beliau Kanjeng Raden Tumenggung Meraja Wibakso, Bagongnya wayang orang Sriwedari. Dan berikut kami mohon dengan hormat, yang memberikan ini pun tidak main-main. Jadi tokoh yang sangat akrab dengan dunia teater, tokoh yang sangat akrab dengan dunia seni budaya, tokoh yang sangat akrab dengan setiap seniman yang pernah datang atau sering datang ke Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta. Untuk yang pertama, Gigok Anurogo, tokoh teater Surakarta yang akan menyerahkan penghargaan kepada Wahyu Widayati Eskar atau Mbak Inong. Untuk yang pertama, Mbak Inong bisa maju 3 langkah. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Inong dan juga Pak Gigo. Pak Gigo bisa bergeser ke sebelah barat, Pak. Pak Gigo ikut menunggu di sana terlebih dahulu. Dan yang akan menyerahkan yang kedua, beliau ini adalah staf pengajar jurusan teater Fakultas Seni Pertunjukan di ISI Padang Panjang, Kurniasih Zaitun, yang akan menyerahkan penghargaan kepada Mbah Pin Wiyatno.
Kurniasih Zaitun, akrab disapa Tintun. Dan kebetulan selain datang untuk Solo Hatedu, beliau juga mengawali studi doktoral di ISI Surakarta. Mbak Tintun bisa bergeser dengan Pak Digo. Dan yang luar biasa berikutnya, kita mungkin sering kali terlupa dengan beliau-beliau ini. Namun kita tidak bisa melupakan peran beliau yang selalu tidak pernah terlihat. Jika teman-teman main ke Taman Budaya, makan di kantin, kemudian proses latihan di Taman Budaya, kemudian mengikuti Solo Hatedu dan Solo Monolog sejak tahun pertama hingga tahun ke-10. Beliau ini adalah komandannya kantin, komandannya para teman-teman yang memasak, yang dimakan oleh ratusan peserta setiap hari. Kalau tidak ada beliau, mungkin tiap hari banyak yang semaput. Ibu Sri Suharni, tepuk tangan. Ayo, tambah. Beliau ini adalah Pangdam Gandok. Yang akan menyerahkan kepada Kanjeng Raden Tumenggung Meraja Wibakso. Mbah Meraja hingga sekarang tetap menyibukkan dirinya membuat aksesori-aksesori pakaian wayang orang. Dan beliau ini adalah, jika teman-teman mempelajari sejarah, eyangnya Mbah Meraja ini adalah abdi dalam Belanda yang diminta secara khusus oleh Pakubuwono X Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk menjadi kusir kereta. Dan Mbak Tintun, Bu Sri bisa bergabung untuk berfoto bersama beliau ketiganya. Dan sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk beliau-beliau. Jika tidak ada beliau, tidak ada kita juga. Apapun yang beliau lakukan itu tetap menjadi kontribusi yang luar biasa bagi dunia teater, dunia seni pertunjukan di Indonesia. Diayan ikut dong, Diayan. Dua-dua. Dan kita doakan kepada para beliau untuk agar terus sehat, panjang yuswa, panjang umur, agar tetap bisa menularkan, memberikan ilmu kepada adik-adik generasi penerus, khususnya teater di Indonesia. Terima kasih Mbak Inong, terima kasih Mbah Pin, terima kasih Mbah Meraja. Matur nuwun sangat, dan bisa kembali ke tempat duduk. Mohon dibantu teman-teman untuk membawakan piagam penghargaan dan membantu beliau untuk kembali ke tempat transit.